saat saya mohon dimaksimalkan saja ya. Untuk ujian praktik, saya akan cek dulu hasil tulisan Anda yang editorial, maaf ya, karena kelalaian saya juga, saya belum selesai, karena kesibukan saya juga. Mohon belum selesai, nanti saya akan kirimkan perbaikan. Nah saat itulah Anda akan memperbaiki dan menunjukkan. Kalau di print out sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, nanti akan jadi ujian praktik. Kalau ada waktu, maka saya akan minta Anda presentasi. Kalau ada waktu, tapi saya prediksi ini tidak ada waktu lagi untuk Anda ujian praktiknya menulis saja ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Sekarang bertanya, silakan apa saja. Jangan diam saja ya, diam saja. Tidak ada feedback, tidak ada bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya. Beri masukan juga boleh, silakan. Udah. Silakan, yang mau bertanya. Ya, kita. Kenapa? Tugas sudah dikerjakan belum, Nuri? Sudah. Sudah, nanti begini saja. Ya, karena tugas Nuri itu kan Anda seharusnya dapat materi dulu baru mengajar tugas. Seharusnya, tapi karena minggu lalu Anda wali kelas ya, kemudian terakhir kelas gitu kan ya. Jadi Anda tidak ada kesempatan ini. Mohon maaf, siapa PJ-nya kedua? PJ. Saya. Anda bertanya ya kemarin ya? Iya. WA saya ya? Iya, saya sama Anindya. Itu ya tentang soal nomor 2. Oh, itu. Itu Anindya yang nanya. Yang TK ya. Baik, saya mohon maaf itu aja saja ya. Sudah dikumpulkan. Lu jangan Kita teorinya sekarang. Masa gue diminta surat pinter? Trik banget gak? Silakan udah lama 109. Salah baca kayaknya ada. Iya sama baca ada yang bawa 2 gak? Gue gak bawa. Nah, bawa semua ya. Bukunya bawa semua. Apakah semua membawa bukunya? Ada yang tidak bawa? Ada dalam buku PDF ya. Silakan Anda mungkin walaupun tidak enak baca dalam buku PDF. Atau yang punya 2 boleh pinjamkan pada yang tidak ada. Elsa berapa ya? 129. Mana yang bawa? 129. Oh jauh banget. Kita masuk ke 129. ini kalau di kelas lain sudah masuk nikmati apa ya? Dengar yang buat teriak aja sih Elsa nih. Ini apa deh isinya? Kita banyak banget. Ini apa dihnya? Novel merupakan karya pelengkap fiktif yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ini benar. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar novel sejarah. Mengapa novel sejarah terlebih dahulu yang dipelajari? Membaca novel sejarah tentunya lebih mudah karena ceritanya tidak terletak pada latar sejarah. Latar tersebut pastilah sudah kamu kenali. Artinya, kamu sudah mengenali novel yang ceritanya sudah dikenali. Sekarang, kamu akan menikmati novel lebih luas lagi karena novelnya lebih umum. Sumber utama yang digunakan dalam pelajaran ini adalah novel Ronggeng buku karya Ahmad Tohari. Terima kasih, Sadam. Mana yang namanya Sadam? Itu di belakang. Seperti pada Pelan-pelan. mempelajari novel sejarah. Pada kesempatan ini juga akan diadili dengan merancang sebuah novel. Novel termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang-orang di sekeliling dengan menunjukkan watak dan Dengan orang-orang di sekelilingnya
dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menunjukkan watak dan sifat setiap perilaku pelaku. Kan? Nah, cukup. Terima kasih Dewi. Gak masuk. Bella. Seksama atau saksama? Saksama. Saksama yang baku ya. Saksama. Lanjut. Bagaimana kita membaca grafik atau membaca bagan? Ini kan bagan ya. Bagaimana teknik membaca bagan? Silakan. Nggak pernah belajar. Pernah belajar deh baca bagan gimana? Nah, di dalam menikmati novel terdapat 4 segi. Nah, itu kan cara bacanya. Ya, Memiliki diri dari sedikit bagan-bagan. Bagan tuh bagian. Bagan tuh ini aja. Bagan. Bagan kayak terima kasih Pak Sadai, silakan. Kegiatan yang kedua ada menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kegiatannya ada menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. 2. Menganalisis unsur kebahasaan novel. Kegiatan yang ketiga ada menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Kegiatannya ada yang pertama menemukan pandangan pengarang dalam novel, yang kedua ada menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Interpretasi. Coba dihafalkan. Interpretasi. Yang bedanya adalah interpretasi. Bukan interpretasi ya. Presentasi. Bukan presentasi ya. Kalau kita bicara di depan orang bukan presentasi tapi presentasi. Itu dilatih ya lidah kita. Kalau presentase lanjut. Kegiatan yang keempat ada merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kegiatannya ada yang pertama merancang novel dengan memperhatikan isi, yang kedua ada merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan. Terima kasih Al-Fadil. Lanjut ya. Baik, selanjutnya Joshua silakan. Nanti pandangan pengarang terhadap kehidupan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu pertama satu menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dan dalam novel, dan kedua menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pernahkah kamu membaca sebuah novel? Apa yang kamu dapatkan setelah membaca novel tersebut? Bisa dicermati, novel-novel tersebut menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial budaya pengarangnya. Salah satu novel yang akan kamu pelajari adalah trilogi Dongeng Buku Paruh. Sebaiknya kamu baca novel Dongeng Buku Paruh secara keseluruhan sehingga kamu memiliki perasaan bahagia karena dapat menamatkan novel. Terima kasih. Dia silakan. Dia siapa? Terima kasih Kakak ya, bagus. Lanjut dia. Perhatikan contoh kutipan novel Dongeng Buku Paruh berikut. Dongeng Buku Paruh karya Ahmad Tohari. 11 tahun yang lalu ketika Sri masih bayi, Buku Paruh yang kecil rasa kuning bersinar muncul lebat. Dalam beberapa novel, pemukiman terpencil itu lenggang. Bukan lenggang ya, lengang. Kalau lenggang double G, ya lenggang. Bukan lenggang ya, lenggang ya, ini ya, lenggang. Tapi lengang itu kondisinya bagaimana? Sepi, tapi sangat sepi, itu lengang. Lanjut. Hanya tangis bayi dan lampu kecil bertolak menandakan kedukungan itu berpenghuni. Ya, terima kasih. Yang kan?
tak ada suara kecuali suara kodok. Bangsa reptil itu berpesta pora, bertunggungan. Bertunggang, tahu tidak bertunggang? Tunggang tahu tunggang? Bertunggangan dan Tunggang ini orang. Tahu tidak? Ini kodok. Kodok katak ya. Kodok katak-katak. Kalau kodok besar ya. Kalau katak agak kecil ramping. Kodok katak. Di situ kodok. Nah, kodok. Nah, kan bertunggang mana yang gini ya? Itu bertunggang begini. Kalau bertanggungan itu saling gantung. Lanjut. Bertunggangan dan kawin. Besok pagi hasil pesta mereka akan tampak. Kodok betina meninggalkan pemberian telur yang panjang. Untayan telur yang panjang. Katak hijau menghimpun telurnya dalam kelompok yang terapung di permukaan air. Katak daun menyimpan telurnya pada gumpalan busa yang melekat pada ranting semak-semak. Baik, Bu, terima kasih. Lanjut, Fahmi. Sebenarnya ada seorang di Gunung Palu yang pernah bersekolah. Dia dapat mengira-ngira saat itu hampir pukul 12 tengah malam. Tahun 1946, semua penghuni kedudukan itu telah tidur pulas, kecuali Sang Said alias Kitil. Terima kasih. Lanjut, Iklimah. Yosua mengakhiri pekerjaannya malam ini. Kunyit ampas minyak kelapa yang telah ditumbuk halus dibelah dalam air. Setelah dituntas kemudian dibungkus. Turun dari truk, bahan ini diratakan dalam sebuah tambah besar dan ditaburi lagi bila sudah dingin. Besok hari pada butil ampas minyak kelapa itu akan tumbuh jamur-jamur halus. Jadilah tempe gomprek. Sudah sejak lama Satai memenuhi kebutuhan orang Kuku Paru akan tempe itu. Baik, terima kasih. Sekarang kita tolong tutup bukannya. Kita nanti lihat ya. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan ya. Saya mau bertanya, ini namanya teknik baca apa? Suaranya terdengar. Baca apa? Baca apa? Teknik baca apa? Suaranya terdengar. Nyaring ya, baca nyaring. Saya mau bertanya, ketika membaca nyaring, apakah ide atau tulisan-tulisan yang dibaca kemudian masuk ke otak atau tidak? Ini kan teman Anda, tadi Anda dengar ya, teman Anda baca ya, baca nyaring namanya. Apakah idenya langsung masuk ke otak? Merasa idenya sudah dipahami semua ke dalam otak? Mengapa? Baca dalam hati maksudnya ya. Inilah kekurangan dari teknik baca nyaring, karena belum tentu ide itu masuk. Biasanya ide itu masuk ketika orang yang mendengar. Dia kalau dia auditori ada paham, tapi saya tidak tahu berapa persen Anda yang auditorial atau malah yang visual. Kalau visual itu pasti Anda ingat bacaannya, ingat letaknya. Ada yang visual di sini? Visual, Ronggo ya, Ronggo visual. Jadi apa-apa harus dilihat dulu. Ada juga yang lebih paham dengan teknik mendengar. Ada juga yang harus gerak dulu untuk paham. Mungkin seperti Asada ya, harus gerak dulu dia baru paham. Karena kalau dia malah tidak bisa berpikir. Ada juga. Asada. Baik, sudah ditutup ya. Baik, pertanyaan pertama saya. Ya. Nah, ditutup dulu. Tidak boleh ada catatan. Tidak boleh. Baik, pertanyaan pertama saya. Angin Duku Paru dikarang oleh siapa? Ya, nama Anda?